Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin berbincang-bincang ringan nih mengenai pengaruh budaya masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi. Nah, di sini sudah ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Autar. Dan saya sendiri Akila Maharani. Kami adalah siswi SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Nah, langsung saja. Terasa nggak sih, Nay? Digitalisasi ini sangat berdampak sekali ya bagi kita. Dulu kita sering main ke rumah teman, ke rumah tetangga. Dulu sampai main sampai sore gitu ya. Kalau Naila sendiri permainan favoritnya tuh apa sih? Yang pasti ya, kalau main ke rumah teman itu permainan tradisional gitu. Iya. Congklak, ular tangga, monopoli, lompat karet, dan yang paling favorit itu pasti kelereng gitu. Iya. Jadi itu di sebelah rumah itu ada lapangan main kelereng dengan teman, dan memang benar-benar seru dan asyik sampai benar-benar tadi lupa waktu gitu kan. Sampai sore ya, sampai mainnya. sore gitu. Itu kalau dari segi anak-anaknya. Kalau dari ibu-ibunya sendiri, biasanya kalau misalnya di kampung-kampung ya, biasanya di komplek-komplek gitu, ada main rebana ya. Kesidahan. Oh, sidahan. Terus juga ada anak-anak putri yang belajar nari tradisional sanggar di gitu. sanggar, iya. Terus anak-anak muda, apalagi khususnya yang cowok, itu biasanya ngaji di surau-surau gitu ya. Bener-bener. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan ya, Nay? Iya, setelah terawih kan, sholat terawih itu tadarusan, iya kan? Iya, bener banget. Terus mengenai budaya ya. Mengenai budaya, ada nggak sih lagu daerah yang Naila favoritkan lah gitu? Favorit ya, lagu daerah yang masih diingat sampai sekarang itu yang ini, dari danau sampai muaro, yang itu gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak Jarang ya lagu daerah itu, mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Yang sering mereka ucapkan itu apa ya? Tarik si songko. Iya kan? Itu. ya emang lagu daerah tuh sekarang istilahnya tuh udah lumayan pudar lah ya. Jarang anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak kecil ya zaman sekarang itu udah jarang gitu dikenalkan dengan lagu-lagu daerah begitu ya. Nah, dari situ kan udah kelihatan lah ya gitu ya. Kalau digitalisasinya itu mempunyai dampak gitu. Dampaknya ada positif. Kalau ada positif tentu saja ada negatifnya kan. Dari positifnya dulu, menurut Naila tuh gimana? Kalau positif ya, kita lihat gini. Kalau dulu kita ingin berkomunikasi, itu biasanya melalui surat, ya kan? Melalui surat, dan pengirimannya itu bisa sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Iya, benar. Kalau sekarang kita itu ingin berkomunikasi itu dengan hitungan detik melalui WA, email gitu kan. Jadi pesan yang kita kirim itu langsung sampai gitu ke tujuan kita. Jadi yang lambat jadi cepat gitu kan kalau di era digitalisasi gitu sih. Terus juga pola pikir. Pola pikir masyarakat kalau dulu ya, kalau misalnya zaman dulu itu anak perempuan, ya kan? Anak perempuan itu selalu dibilang untuk apa sekolah tinggi-tinggi. Iya, kan? benar. Jadi paling kalaupun sekolah itu sampai tingkat SD atau SMP itu udah tinggi sih waktu itu ya. Kalau sekarang itu karena itu tadi kita mudahnya mengakses informasi dan melihat dunia luar. Jadi pola pikir masyarakat itu yang awalnya irasional menjadi lebih rasional. Istilahnya tuh open minded lah ya. Lebih terbuka gitu. Akhirnya sekarang itu para orang tua itu berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi gitu. Jadi akhirnya berpendidikan sehingga banyak juga yang akhirnya mengangkat derajat keluarga. Bener banget. Terus apalagi sih, Nay? Selain itu ya, sekarang kan ada Google, YouTube gitu kan. Kalau dulu kan kalau misalnya nyari materi pembelajaran dengan buku gitu kan, buku. Sekarang itu jarang sih orang lebih milih yang cepat, instan gitu kan. Mempermudah informasi mempermudah itu ke Google, YouTube. Sekarang kan kita di masa pandemi. Iya, daring. Nah, di sini salah satu dampak positifnya
kita bisa belajar melalui aplikasi belajar, melalui Iya. Google, melihat animasi-animasi pembelajaran di YouTube gitu. Itu sih salah satu dampak. Dan itu lengkap ya? Lengkap sekali, dari bukan hanya di Indonesia tapi memang informasi seluruh dunia gitu kan. Iya. Kalau ada positif, tentunya ada negatif. Nah, kalau dampak negatif sendiri, yang Naila alami deh, itu gimana sih? Apa ya, kalau dampak negatifnya sendiri ya, kalau dulu kita ingin berinteraksi dengan teman, Iya. dengan orang-orang, itu harus berkumpul bersama, harus Iya. memang bertemu gitu. Iya, benar. Kalau sekarang itu ya, kita tanpa bertemu, kita di rumah rebahan itu bisa berinteraksi melalui media sosial Telepon gitu. gitu. Tetapinya itulah tadi menimbulkan individualistik. Ya jadi Individualisme, iya. iya, jadinya individualisme, jadi kurangnya rasa peduli dengan sesama gitu, karena itu tadi kan salah satu dampak negatif dari digitalisasi. Dengan itu juga individualisme tadi itu menyebabkan empati dan simpati juga berkurang ya Naila ya. Berkurang gitu, padahal itu kan salah satu sifat kebiasaan masyarakat Indonesia kan, gotong royong, Iya, saling benar. membantu gitu, harusnya begitu sih. Terus ada lagi nggak sih Nay? Selain itu ya, dari pola gaya berpakaian ya teman-teman. Gaya berpakaian, kalau dulu mungkin orang-orang itu pakai sarung, ya kan. Terus ada juga yang make pakaian tradisional sehari-harinya, baju kurung ya kalau di Iya, Jambi. adat Melayu gitu kan. Kalau sekarang bergeser menjadi pakaian yang modern, ya kan. Dan sekarang kiblatnya juga ke barat-baratan. Ke barat-baratan ya. Jadi kita bisa lihat ya, pakaian sekarang itu mungkin terlihat lebih mini gitu, lebih terbuka gitu. Benar-benar. Tetapi itu di kalangan milenial, di kalangan anak-anak zaman sekarang itu keren. Iya benar. keren. Itu kayaknya kekinian gitu ya. Kekinian gitu. Jadi kalau zaman sekarang, kalau kita ketemu di lagi jalan-jalan terus ketemu orang yang berpakaian minim, perempuan yang berpakaian minim, itu udah lumrah ya Nay. Apalagi kalau misalnya lagi jalan ke mall. Kan? Itu disebut apa sih generasi sekarang, Gen Z. Gen Z ya. Ya apa sih Kel Gen Z itu? Gen Z itu generasi yang kelahirannya dari tahun 95 sampai 2010. Jadi kita ini Iya, berarti termasuk Gen Z. Keren gitu ya, Gen Z gitu. Terus juga dengan pesatnya digitalisasi, tadi kan sudah dibilang kalau dampak positifnya tuh informasi-informasi mudah masuk ya Nay. Iya benar. Tapi itu ada juga informasi-informasi yang hoax kan? Iya, negatif ya jatuhnya ya itu. Kenapa hoax itu bisa tersebar dengan mudah? Karena masyarakat Indonesia itu sangat kurang dengan literasi. Iya benar. Jadi tingkat literasinya itu cukup rendah gitu. Jadi ketika membaca suatu berita, biasanya baca judul gitu, langsung disebarkan. Seharusnya kita itu sebelum menyebarkan itu harusnya saring, baru sharing teman-teman. Bener gitu. banget. Gitu ya. Jadi kita sudah membahas dampak positifnya nih. Terus ada dampak negatifnya juga yang lumayan banyak ya, Nay. Lumayan banyak dan lumayan menonjol lah gitu dampak negatifnya. Ada nggak sih, Nay, tips untuk mengurangi, untuk meminimalisir dampak negatifnya tuh, ada nggak sih? Karena ini digitalisasi itu berkaitan dengan teknologi, dan teknologi itu biasanya media sosial gitu kan. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa dampak-dampak negatifnya itu banyak melalui media sosial. Salah satu caranya, Naila pribadi ya, itu mungkin kita sering pernah dengar puasa Instagram. Ya, Puasa medsos gitu. Jadi teman-teman, puasa medsos itu bisa kita lakukan gitu kan. Mungkin kalau seandainya 1 minggu atau 1 bulan itu terlalu berat untuk teman-teman semua, jadi bisa 3-1. Jadi 3 hari kita tidak main medsos, 1 hari kita boleh mengakses medsos. Tetapi bukan berarti 24 jam ya. Maksudnya boleh pada hari itu gitu. Jadi di situ ketika kita tidak main medsos gitu kan, kita dapat melakukan kegiatan yang lebih positif, yang produktif gitu. lebih bermanfaat gitu, lebih menikmati hidup gitu. Iya. Bener banget. Kalau biasanya Naila kalau misalnya lagi
puasa medsos apa sih kegiatannya? Kegiatannya ya kita bisa ganti dengan membaca buku Iya. gitu kan, tetapi tentu buku yang tetap ada isi manfaat yang bisa kita ambil Iya, gitu bener. kan, karena kan banyak jenis buku ya. Selain itu ya kita bisa melakukan hobi-hobi lain. Kalau perempuan kan biasanya masak Iya, gitu ya, benar. masak kan, jadi Iya. dicoba-coba gitu, gagal atau enggaknya yang penting dicoba gitu. Itu sih. Kalau ibu-ibu kan biasanya tanaman ya, Iya. tanaman. Apalagi lagi pandemi juga ya. Jadi pandemi ya, jadi musim tanaman gitu ya. Atau juga bisa kita mengasah jiwa berdagang kita mungkin. Bisa. Jadi dengan puasa medsos itu memang banyak ya potensi. Kita bisa menggali-gali potensi kita lagi gitu. Gitu teman-teman. Terus juga ada kegiatan positifnya itu mungkin kita bisa ikut organisasi ya, Nay. Kalau Iya. Naila ada ikut organisasi? Iya kan kita satu kabinet. Oh iya, kan? Iya. Organisasi ya. Selain itu seminar online Iya, benar. gitu kan. Iya, sangat-sangat mengisi waktu yang kosong dan tentunya bermanfaat dan produktif gitu kan. Nah, yang paling pentingnya nih untuk meminimalisir digitalisasinya ini adalah dengan spiritual ya, Nay. Iya, spiritual. Dengan ibadah gitu kan. Karena memang kekuatan spiritual itu kekuatan paling mendasar gitu. Ketika kita menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kita akan terhindar dari hal-hal negatif yang tidak bermanfaat gitu kan. Dampak negatifnya tadi lah ya. Dampak negatifnya tadi. Terus juga dengan memperkuat spiritual juga kita kan jadi tahu gitu kalau kita tuh ada yang mengawasi gitu. Pengawasan Allah gitu kan. Jadi takut untuk melakukan hal-hal keburukan dan lain sebagainya, dan dapat mengantisipasi dari dampak negatif dari digitalisasi gitu. Nah, bener banget. Nah, memang menarik sekali ya topik kita pada hari ini. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement dulu dari Naila. Mungkin gini ya, singkatnya kita tidak dapat menghentikan perubahan itu, tetapi kita dapat mencegah dampak negatif dari digitalisasi. Nah, kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Jadi kuasailah teknologi, jangan teknologi yang menguasai kita. Kita yang harus memperdaya teknologi, jangan teknologi yang memperdaya kita. Ya, itu ya. Nah gitu guys. Nah sekian dulu topik bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Naila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nuril TV.